Menutup perkuliahan pendidikan kewarganegaraan untuk kelas internasional atau kelas I, PAI, FAI, UMS. Sebagai kuliah penutup, maka yang pertama kita akan sedikit melakukan review, general review dari apa yang sudah kita pelajari dalam waktu satu semester, dimulai bulan Februari yang lalu, yaitu akhir Februari atau awal Maret. Beberapa kelas bisa dimulai akhir Februari, tanggal 23, 22 gitu ya. Tapi ada kelas-kelas tertentu yang baru bisa dimulai pada awal Maret. PAI ini pertemuan pertama tanggal 4 Maret. Dan pada hari ini, pada tanggal 1 Juli, kita dapat mengakhiri. Kalau kita telusuri dari materi yang pertama, tentu yang pertama adalah tentang apa itu pendidikan kewarganegaraan dan PKN atau kewarganegaraan ini merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian. Artinya tidak semata-mata mata kuliah ilmiah saja, tetapi yang memiliki fungsi sebagai pengembangan karakter, pengembangan kepribadian. Sehingga pendidikan kewarganegaraan bisa kita lihat dari sisi yang pertama, sisi akademis. Dia merupakan pengetahuan ilmiah karena memang ada teori-teori, ya, teori-teori tentang kewarganegaraan, teori-teori tentang negara, teori-teori tentang bangsa, teori-teori tentang konstitusi dan sebagainya, termasuk di dalamnya ada teori perpolitikan atau sistem politik seperti demokrasi, civil society, masyarakat madani, dan seterusnya. Itu semuanya adalah kajian-kajian ilmiah. Jadi di sisi yang pertama, pendidikan kewarganegaraan merupakan kajian ilmiah. Sehingga dengan mempelajari PKN kita memiliki wawasan ilmu, memiliki penguasaan terhadap teori-teori dan sebagainya. Kemudian yang kedua disebut sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. Berarti pendidikan kewarganegaraan tidak sekedar sebagai kajian ilmiah, tapi juga sebagai tata nilai. Tata nilai yang harus dipahami dan tentunya nantinya akan ditegakkan, diimplementasikan oleh mahasiswa dan tentunya juga oleh dosen yang mengampu mata kuliah tersebut, ya. Ya, karena sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian itu otomatis sebagai seorang pendidik, pengajar, dia juga memiliki komitmen dan memiliki tanggung jawab untuk ikut serta menegakkan nilai-nilai kewarganegaraan itu dalam kehidupan sebagai warga negara, sebagai anggota masyarakat. Tentu sebagai seorang muslim, nilai-nilai itu akan diperkuat dengan nilai-nilai ajaran Islam. Baik itu mahasiswa maupun dosen muslim, mahasiswa muslim, pengembangan kepribadian itu, pengembangan karakter itu akan diperkuat dengan nilai-nilai ajaran Islam. Itu tentang materi yang pertama. Yang kedua, kita masuk kepada identitas nasional
jati diri bangsa, baik itu jati diri secara faktual, secara artifisial, tampilan bangsa Indonesia bisa dilihat dari cara berpakaiannya. Cara berpakaian bangsa Indonesia itu seperti apa? Nah, itu termasuk bagian dari identitas nasional. Tapi juga dilihat dari bahasanya, dilihat dari perilakunya, itu bisa untuk melihat identitas nasional, dan identitas nasional itu merupakan modal dasar dari pembangunan karakter bangsa. Nah, identitas nasional tidak bersifat statis tapi dinamis. Misalnya bangsa Indonesia masa dulu sebelum berdirinya negara Indonesia itu juga sudah ada nilai-nilai yang menjadi identitas nasional. Ya, dulu mungkin cara berpakaiannya berbeda dengan cara berpakaian orang sekarang. Ya, apalagi bisa dikatakan ketika sebelum masuknya dakwah Islam di Indonesia dan setelah masuknya dakwah Islam di Indonesia, maka terjadi perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan. Jadi ada dinamisasi. Oleh karena itu, pakaian muslimah yang dipakai oleh para mahasiswi, dosen-dosen wanita kita, dosen-dosen muslimah kita, ASN muslimah dengan menutup aurat, memakai jilbab, kadang-kadang ada yang memakai cadar, maka itu harus kita terima juga sebagai bagian pengembangan dan perkembangan identitas nasional. Maka yang pakai cadar, ya itu juga bagian dari identitas nasional bangsa Indonesia. Apalagi sekarang sudah pakai masker semua ya. Jadi hampir pakai cadar semua ya. Cadar itu kan sama dengan masker. Ya. Jadi itu bagian dinamika identitas nasional kita. Sehingga kita harus memperjuangkan juga bagaimana identitas nasional bangsa Indonesia ini diperkuat dengan visi Islam. Sebagai seorang Muslim, ya kita harus dakwahkan itu. Kalau ada orang mengatakan cadar bukan pakaian nasional, bukan pakaian bangsa Indonesia, bukan identitas nasional, itu harus kita diskusikan, harus kita ajak diskusi. Itu sudah menjadi bagian dari amaliyah muslimah di Indonesia, dan dia menjadi warga negara bahkan sejak lahir, bahkan sebelum lahir orang tuanya mungkin juga memakai hal yang sama, sehingga itu ya sudah diterima sebagai budaya, sebagai bagian dari gaya hidup bangsa Indonesia, yang berarti itu adalah identitas nasional. Jadi itu kita harus melihatnya seperti itu. Nah, kemudian adalah integrasi nasional. Integrasi nasional, kenapa ada integrasi? Ya, karena negara kita negara yang kalau dari segi geografisnya negara yang multi pulau ya. Negara kepulauan yang disela-selai oleh lautan. Lautan itu kadang-kadang seperti pemisah, tapi lautan juga menjadi penghubung. Itu integrasi nasional dari segi geografisnya. Dari segi demografisnya, bangsa Indonesia berbagai macam etnis. Nah, keragaman etnis, keragaman budaya, keragaman bahasa, keragaman agama, di satu sisi menjadi sebuah tantangan, tapi di sisi lain menjadi sebuah
kekuatan, peluang untuk menjadi kekayaan bangsa. Itu integrasi nasional. Maka dulu ada istilah akulturasi, ada asimilasi, ya. Ada pluralisasi. Kalau akulturasi untuk level budaya oke. Jadi misalnya budaya Sumatera berakulturasi, bertukar, berbaur dengan budaya Jawa, budaya Sulawesi, mungkin ada Bugis, ada Makassar, ada Banjar di Kalimantan Selatan, dan sebagainya. Akulturasi untuk etnis, budaya etnis oke. Begitu juga asimilasi untuk budaya tertentu juga oke. Tapi kalau untuk agama nggak bisa. Agama nggak bisa akulturasi, agama nggak bisa asimilasi. Kalau asimilasi itu kan percampuran berbagai macam budaya, kemudian menyatu menjadi budaya baru, di mana budaya yang lama itu nggak kelihatan lagi. Budaya yang lama itu sudah tidak terlihat lagi. Jadi hybrid culture yang betul-betul menghilangkan budaya asalnya, itu asimilasi. Tapi kalau akulturasi, percampuran berbagai macam budaya menjadi budaya baru, tetapi identitas budaya aslinya masih ada. Nah, dalam akulturasi untuk agama dalam batas-batas tertentu mungkin bisa, ya. Jadi agama yang bersifat dinamis seperti model berpakaian menutup aurat. Nah, agamanya mengatur batas-batas menutup auratnya saja, tapi modelnya pakaian menutup aurat ala Indonesia berbeda dengan mungkin Malaysia, Thailand, dan juga dengan Arab Saudi, ya. Jilbabnya putri-putri Indonesia dengan jilbabnya putri-putri Thailand, Malaysia ada perbedaan-perbedaan. Apalagi kalau dengan Timur Tengah, gitu. Itu namanya integrasi. Nah, kalau agama bisanya pluralisasi. Pluralisasi itu ya agama kita menghormati keragaman, mengakui adanya keragaman, tetapi kita tidak boleh mencampurnya dan tidak boleh menggabungkannya, mensinkretiskannya. Nah, sehingga kalau ada pejabat yang mengucapkan salam ala Islam, assalamualaikum dipakai, dicampur dengan salam ala Kristen, shalom, salam ala Hindu, Om Swastiastu, salam ala Buddha, Namo Buddhaya, dan seterusnya ala Konghucu, salam kebajikan. Jadi bahasa China tapi diindonesiakan. Itu berarti melakukan sinkretisme penggabungan agama-agama. Agama ini ada aturannya. Maka seorang muslim kalau mau mengucapkan salam dengan model seperti itu, ya itu berarti dia sudah melanggar agamanya, ya, melanggar aturan ibadah, karena salam sudah ditentukan oleh Rasulullah. Sudah dituntunkan cara salamnya. Assalamualaikum itu bukan buatan ulama. Assalamualaikum itu tuntunan langsung dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ya sudah, kita salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ditambah selamat pagi boleh-boleh saja, tapi itu juga sebenarnya juga tidak perlu. Sudah assalamualaikum masih selamat pagi, selamat malam, tidak perlu. Salam sejahtera bagi kita semuanya ya juga tidak perlu juga. Walaupun itu mungkin masih boleh karena itu bukan
ajaran agama tertentu. Mungkin untuk ya kalau audien yang di hadapan kita ada beberapa agama, ada beberapa pemeluk agama, ya kita untuk yang beragama lain kita ucapkan selamat berbahagia atau salam sejahtera atau selamat malam dan setelah itu mungkin boleh. Tapi andai kan tidak disebutkan kan juga nggak masalah. Nah itu tentang integrasi, kemudian ada teori tentang negara bangsa, teori tentang konstitusi. Nah kemudian ada sistem demokrasi, konsep demokrasi, masyarakat madani, civil society. Itu ya. Itu materi-materi sampai UTS dulu. Kemudian pasca UTS ada materi berikutnya yaitu tentang penegakan hukum. Jadi di situ nanti ada hak asasi manusia. Penegakan hukum yang berkeadilan, bagaimana urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, konstitusinya bagaimana, implementasinya bagaimana. Kemudian ada konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam historis, dalam sejarah dunia, hak asasi manusia dalam pandangan Islam, dan hak asasi manusia dalam praktek di Indonesia, tentu juga dengan konstitusinya, ya, atau peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Nah, materi yang berikutnya adalah tentang wawasan Nusantara dan geopolitik, yang kita mulai bicara tentang Astagatra. Astagatra. Nah, di geopolitik inilah ada deklarasi Juanda, deklarasi landas kontinen, ada deklarasi tentang zona ekonomi eksklusif Mokhtar Kusuma Atmaja, ya, yang kemarin belum kita singgung banyak di situ, tapi ketika awal Juni kemarin, awal Juni kemarin, salah satu tokoh bangsa kita, yaitu Profesor Mokhtar Kusuma Atmaja, yang pernah menjadi Menteri Luar Negeri pada kepemimpinan Presiden Soeharto, itu berjasa merumuskan zona ekonomi eksklusif bagi Indonesia, yang dulu batas wilayah Indonesia itu 12 mil dari pantai. Dari tepi pantai ke lautan ada 12 mil, yang di situ kekayaan di sepanjang 12 mil itu bisa diambil menjadi kekayaan Indonesia. Tapi dengan zona ekonomi eksklusif bertambah tidak hanya 12 mil, tapi 200 mil. Ya. Dari pantai 200 mil. Ya. Itu berapa jauhnya ya. Nah, sehingga kekayaan yang ada di dalamnya juga menjadi bagian dari kekayaan Indonesia. Itu pengembangan dari deklarasi Juanda dan deklarasi landas kontinen. Kalau di deklarasi Juanda itu kan mengakui wilayah lautan. Lautan yang ada di sela-sela kepulauan itu adalah bagian tak terpisahkan dari wilayah Indonesia. Sehingga lautan menjadi penghubung, bukan pemisah. Dan otomatis kapal-kapal asing tidak bisa masuk tanpa izin. Tidak bisa masuk kalau tidak mendapatkan izin. Kalau mendapatkan izin, maka bisa atau boleh masuk. Misalkan negara-negara yang sudah memang ada perjanjian. Kemudian yang bagian berikutnya adalah geostrategi dan ketahanan nasional. Kemudian nanti dikaitkan dengan bela negara, karena ketahanan nasional itu tentu ada ancamannya, tantangannya, hambatannya, dan gangguannya. ATHG. Ya. ATHG. Dan bagian terakhir tentang korupsi, pendidikan integritas anti korupsi. Yang materi utamanya kita ambilkan dari
putusan majelis tarjih atau apa namanya buku yang diterbitkan oleh majelis tarjih, karena itu lebih komplit ya dari sudut pandang Islamnya juga, daripada sekedar kita membaca di buku pendidikan kewarganegaraan bab tentang pendidikan integritas anti korupsi. Maka saya minta saudara kan untuk membuat itu apa namanya ringkasan dalam bentuk infografis ya. Ringkasan dalam bentuk infografis. Sudah buat semua ya. Nah, di kelas internasional saya lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pas ya 7. Ada satu yang late nih, terlambat nih siapa ini? Ya. Jadi ada satu yang late, yang lainnya on time. Tapi nanti kita lihat late-nya ke tanggal berapa, jam berapa. Ya. Nah itu secara umum apa namanya materi kita dalam satu semester tentang wawasan kebangsaan, mulai dari identitas sampai pendidikan integritas anti korupsi, dan juga tentu diawali dengan urgensi PKN. Nah, kemudian berikutnya adalah Anda akan menghadapi UAS, ujian akhir semester. Materi UAS itu dimulai dari materi pasca UTS tentang keadilan hukum, tentang hak asasi manusia, tentang bela negara, warga negara dan bela negara, tentang wawasan Nusantara dan ketahanan nasional, dan juga tentang pendidikan integritas anti korupsi. Nah, kisi-kisi secara rinci nanti akan saya tampilkan di psikologi bagian pertemuan terakhir atau pertemuan ke-14 berisi tentang latihan soal ya, latihan UAS gitu ya, latihan UAS. Kalau di soal di UAS itu masing-masing kelas berbeda ya, ada yang 5, ada yang 6 ya. Ada yang 5, ada yang 6. Nah, maka latihan UAS-nya ya lebih dari 10 item ya, lebih dari 10 item. Maka kalau saudara sudah mempelajari dan sudah mengerjakan 10 item itu, atau lebih dari 10 item, otomatis 5 atau 6 soal, karena ada di dalamnya, saudara sudah menguasai. Cuman saya tidak diberitahukan ya sekarang. Yang dikeluarkan yang nomor berapa, makanya saudara pelajari semua saja. Nah itu mungkin malam ini atau besok pagi sudah bisa dibaca. Dan kalau tidak salah itu UAS kita akan mulai tanggal 5 ya, tanggal 5. Kemudian PKN itu akan diujikan, ingat saya tanggal 12 Juli. Kalau tidak salah, nanti bisa dilihat lagi jadwalnya. Ya. Jadi PKN untuk PAI, saya lihat dulu ya, di jadwal ujian. Jadwal ujian. Ya, betul. Kalau nggak salah ya, betul. PKN untuk PAI itu tanggal 12. Karena itu berbeda dengan kelasnya IKT. Oleh karena itu, soalnya IKT, soalnya PAI, kelas reguler dengan PAI kelas internasional ada perbedaannya. Meskipun semuanya ya, soal IKT, soal PAI
reguler maupun internasional saya tampilkan dalam 2 bahasa. Jadi bilingual, 2 bahasa. Bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Saudara menjawabnya boleh milih salah satu. Saudara boleh milih menjawab dengan bahasa Indonesia, atau boleh juga memilih menjawab dengan bahasa Arab. Nilai tambah, ada nilai tambah bagi yang menjawab dengan bahasa Arab. Tapi apabila bahasa Arabnya benar, bahasa Arabnya benar. Kalau bahasa Arabnya ya nanti akan terlihat nih tingkat kebenaran bahasanya seperti apa juga akan mempengaruhi. Jadi ada nilai tambahnya, nilai lebihnya dibanding kalau hanya menggunakan bahasa Indonesia. Walaupun saya mengoreksinya mungkin lebih sulit yang mengoreksi bahasa Arabnya ya. Tapi nanti silahkan ya. Tapi untuk latihan soalnya tidak ada bahasa Arabnya. Jadi yang ada bahasa Arabnya yang ujian UAS-nya. Jadi silahkan dipersiapkan dengan baik untuk seluruh mata uji yang ada. Di PAI ada mata uji apa saja, silahkan dipelajari dengan baik ya. Tapi jangan lupa juga jaga kesehatan. Saudara belajar dengan memporsir, apalagi semuanya dengan online ya. Mata diporsir melihat layar ini juga masalah tersendiri ya. Ya. Belum lagi kuotanya gitu ya. Jadi itu apa namanya pokok-pokok yang dapat saya sampaikan. Insya Allah latihan soalnya saya upload malam ini atau paling lambat besok pagi. Sehingga masih ada waktu saudara untuk mempelajarinya sampai nanti diujikan tanggal 12. Jadi masih cukup waktu untuk belajar ya. Kemudian jangan lupa protokol kesehatan diterapkan di mana-mana karena sampai saat ini COVID-19 ini masih merajalela, bahkan semakin meninggi. Bahkan Muhammadiyah melalui MCCC, Muhammadiyah COVID Command Center, mengusulkan kepada pemerintah, meminta kepada Presiden Jokowi agar melakukan lockdown Pulau Jawa minimal dalam waktu 3 pekan. Nah, kalau itu diterapkan betul, dengan disiplin, ya, mudah-mudahan ada hasilnya, tapi tentunya pemerintah harus punya modal ya, untuk melockdown itu. Dan mungkin gerakan-gerakan sosial, ormas-ormas sosial kemasyarakatan juga membantu pemerintah. Membantu untuk, kalau lockdown kan otomatis aktivitas ekonomi akan berhenti mungkin mungkin bisa sampai 40-50%. Berarti kan otomatis ada bantuan-bantuan sosial yang harus bisa dibagikan kepada rakyat yang sangat membutuhkan kalau terjadi lockdown itu. Jadi memang ini dilematis ya. Kalau nggak lockdown, penyebaran begitu rupa ya. 2 minggu terakhir ini kan ketika kasus Kudus, kemudian para terpapar COVID yang dari Kudus sekitar hampir 300-an orang diusung ke Donohudan dengan harapan karena rumah sakit di sana nggak mencukupi lagi, dengan harapan di Donohudan sebagai tempat yang tertutup akan bisa memproses untuk penyembuhan mereka ya, penyembuhan mereka. Tapi ternyata yang terjadi karena ada 300 orang yang masuk itu kan banyak sekali. Nah, masyarakat sekitar menggunakan kesempatan, dianggapnya itu tamu-tamu Allah yang akan berangkat haji. Padahal itu adalah pasien-pasien COVID yang
sedang diisolasi di zona hutan. Yang mereka masyarakat menggunakan kesempatan untuk berdagang, berjualan kebutuhan sehari-hari seperti kalau musim haji. Akhirnya di antara mereka para penjual itu, pedagang itu terpapar juga, tertular. Mereka tertular, menulari keluarganya, menulari tetangganya. Akhirnya Boyolali menjadi kabupaten tertinggi COVID-19-nya. Setelah Kudus dan Pati. Kudus Pati pindah ke Solo, ke Donohudan menyebarkan ke Boyolali. Nah ini supaya menjadi perhatian kita semuanya, para mahasiswa, Muhammadiyah menjadi pelopor penegakan prokes, ya, maka kita juga harus mendukung itu ya. Kalau ke masjid, keluar dari rumah lah, kalau masih di kos, keluar dari kos. Kalau di pondok, keluar dari pondok, pakailah masker. Ke masjid juga pakai masker dan seterusnya. Saya kira itu kita cukupkan. Presensi sudah ada di psikologi ya. Presensi sudah ada di psikologi, nanti silahkan diakses presensinya. Nanti ada rekaman kuliah kita ini juga ada, rekaman kuliah di kelas lain juga ada. Kemudian nanti malam ditambahkan latihan soalnya. Ya. Dengan begitu, insya Allah saudara siap untuk menghadapi UAS dengan sebaik-baiknya. Dan berarti kita berakhir semester genap 2020-2021, maka setelah Agustus, saudara akan masuk kembali di semester yang baru, tahun ajaran baru, tahun akademik baru 2021-2022. Saat ini saudara semester 2, besok sudah semester 3. Kalau semester 1 dan 2, KRS-nya, paket perkuliahannya dipaketkan oleh Prodi, maka semester 3 ke atas, saudara harus mengisi KRS secara mandiri, mengambil mata kuliah secara mandiri, meskipun boleh dikonsultasikan kepada pembimbing akademik ya. Pak, saya sebaiknya ngambil apa saja gitu ya. Saya IP-nya sekian, saya boleh ngambil berapa? Misalnya kan saudara IP-nya 3,6 ya. Pokoknya 3,5 ke atas. Maka saudara boleh mengambil 24 SKS. Semester 3 yang tampil mungkin hanya 20 atau 22 SKS. Berarti yang 2 SKS saudara ambil di semester atasnya. Jadi saudara boleh mengambil mata kuliah semester 5. Atau kalau enggak, semester 1 dulu ada yang jeblok ya. Atau yang rendah nilainya. Nah, saudara, sudah saya daripada ngambil atas, ambil bawahnya untuk perbaikan nilai. Itu cara kuliah di perguruan tinggi seperti itu. Perkuliahan mulai semester 3, Anda ambil sendiri mata kuliahnya, tapi memang ada mata kuliah yang murni mata kuliah semester 3, yang itu bisa saudara ambil semuanya kalau IPK-nya memenuhi. Nanti ada di buku pedoman itu ya. Di buku pedoman, atau tanya kepada pembimbing akademiknya, Pak, saya IPK saya 2,5, itu boleh ngambil berapa? Kalau 3,00 boleh ngambil berapa? Itu nanti dikonsultasikan kepada pembimbing saudara. Semakin saudara IPK-nya bagus, selalu dalam satu semester selalu bagus, berarti saudara akan boleh mengambil jumlah SKS yang maksimal. Kalau setiap semester ambil 24, 24, 24, maka semester 6 bisa jadi udah habis mata kuliah saudara ya. Berarti kalau sudah habis semester 7 tinggal menyelesaikan skripsi udah selesai. Semester 7 selesai akhir. Jadi saudara kuliah hanya 3
setengah tahun, atau 3 tahun 1 bulan, 3 tahun 2 bulan, 3 tahun dan seterusnya gitu ya. Syukur nggak sampai 4 tahun, tapi maksimal 4,5 tahun lah gitu ya. Jangan sampai lebih dari itu. Sehingga saudara bisa lanjut S2, S2 tepat waktu juga, lanjut S3, sehingga bisa jadi 8 tahun di UMS keluar dengan gelar doktor gitu kan. Jadi S1-nya 3,5, S2-nya 1,5, berarti sudah berapa itu? 5. S3-nya 3 tahun, nah udah tuh 8 tahun selesai doktor. Baik, saya kira itu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa disampaikan di grup WA atau di psikologi. Kita cukupkan pertemuan sore hari ini. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Selama 1 semester ada kurangnya, ada kekeliruan dan sebagainya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan saudara semuanya sukses sampai akhir studi nanti. Amin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.